Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Aliazani dari kelas D Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi hasil rangkuman saya sebagai bahan UTS saya, yaitu tentang hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, lalu kata, istilah, dan diksi. Langsung saja, yang pertama ada hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Hal itu disebabkan tidak semua abad pada rentang waktu tersebut memiliki data tertulis yang dapat dijadikan bahan untuk mengetahui awal perkembangan bahasa Indonesia. Namun, penelusuran historis sulit menafikan bahwa masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Lalu yang kedua, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia penting diketahui oleh semua warga negara Republik Indonesia karena pemahaman tentang hal itu terkait dengan pemunculan sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia yang menjadi miliknya. Yang pertama, langsung saja, kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya hingga sekarang tercatat sudah mencapai 746 bahasa. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia lah yang digunakan sebagai wahana komunikasi yang untuk perwujudan kesatuan bagi seluruh masyarakat yang masih memiliki daerah itu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Hal itu terdapat pada hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 25 hingga 28 Februari 1975. Di dalamnya dirumuskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang masing-masing memiliki fungsi, seperti dijelaskan di berikut ini. Yang pertama, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dan yang terakhir, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu selanjutnya, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya, di sini ada variasi bahasa, suatu kenyataan bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau penggunaannya. Adanya perbedaan di antara sesama masyarakat akan disertai juga oleh perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan itu berwujud sedemikian rupa sehingga di antara sesama kelompok masyarakat tidak dapat lagi saling memahami. Kondisi seperti itulah memungkinkan kita menyebut adanya dua atau lebih bahasa yang berbeda. Berikut ini, saya akan uraikan variasi bahasa yang lazim dikenal dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, ada variasi bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, ada variasi bahasa resmi dan tak resmi. Yang ketiga, ada variasi bahasa dialektal. Yang keempat, ada variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima, ada variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam, ada variasi bahasa baku dan tidak baku.
Yang ketujuh ada variasi baku tulis dan baku lisan. Yang kedelapan ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, mungkin itu saja materi hakikat bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan, ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara sepintas berikut ini. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan berupa huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan huruf O, E untuk menuliskan kata-kata guru menjadi gueroe, itu menjadi itoe, dan umur menjadi oemoer. Lalu yang kedua ada ejaan dari Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf O, E diganti menjadi U, seperti pada kata guru, itu, umur. Dan kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan, dan ke barat-baratan. Lalu yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat menjadi EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Lalu di sini juga ada komponen-komponen ejaan. Materi ejaan pada buku ini dilampirkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ada 4 hal pokok yang disajikan dalam permen tersebut terkait dengan ejaan, yakni pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Keempat hal itu disaji. Lalu pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi penggunaan 1 huruf abjad, 2 huruf vokal, 3 huruf konsonan, 4 huruf diftong, 5 gabungan huruf konsonan, 6 huruf kapital, yang ke-7 huruf miring, dan ke-8 huruf tebal. Nah, mungkin itu saja materi ejaan yang disempurnakan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang kata, istilah, dan diksi. Yang pertama, pengertian kata dan istilah. Baik kata maupun istilah, keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam konstruksi yang lebih luas, seperti pada kalimat. Secara sepintas, keduanya tidak berbeda karena masing-masing dapat hadir berupa kata tunggal ataupun dalam bentuk gabungan kata. Namun, dari segi penggunaan dan ciri yang dimiliki masing-masing ditemukan adanya perbedaan. Hal demikian mendasari perlunya penjelasan tentang pengertian masing-masing dari kedua unsur bahasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah, atau artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Lalu, pengertian istilah. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus. Artinya, dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Dengan mengambil morfologi sebagai contoh, dalam bidang ilmu bahasa atau linguistik, istilah ini dimaknai sebagai ilmu tentang bentuk, cara, serta pembentukan kata. Istilah morfologi dengan makna tunggal seperti itu penggunaannya terbatas pada bidang kajian bahasa saja. Selanjutnya ada sumber kata dan istilah. Yang pertama ada sumber kata. Pada dasarnya kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing.
Lalu yang terakhir, pengertian diksi atau pilihan kata. Secara umum, di sini saya uraikan dan dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim atau digunakan dalam konteks tertentu. Lalu ada relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Selanjutnya, di sini diksi juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kesinoniman, yang kedua ada kehomoniman, yang ketiga ada kepolisemian, yang keempat ada kehiponiman, yang kelima ada keantoniman, yang keenam ada makna konotatif dan denotatif, yang ketujuh ada ungkapan idiomatik, dan yang terakhir ada kata konkret dan abstrak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.